Di video kali ini, aku akan bahas sebuah produk investasi dari sudut pandang pro and cons. Video ini tidak di-endorse dan bukan untuk menghakimi. Video ini adalah untuk kamu belajar. Hai guys, jumpa lagi bersama Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder Finansialku. Setelah kita bahas persiapan sebelum berinvestasi di video, siapkan 5 hal ini sebelum berinvestasi. Di video kali ini, aku akan share 5 produk investasi yang bisa kamu beli dengan modal kurang dari 10 juta rupiah. Apa sajakah itu? Di video kali ini, aku akan bahas sebuah produk investasi dari sudut pandang pro and cons. Video ini tidak di-endorse dan bukan untuk menghakimi. Video ini adalah untuk kamu belajar. Yang pertama adalah emas. Salah satu produk investasi yang paling dikenal dari zaman kakek nenek kita adalah emas. Emas yang aku maksud adalah emas batangan ya. Apakah kamu pernah beli emas? Zaman dulu, kalau aku mau beli emas, itu belinya harus ke toko emas. Sekarang, sudah ada yang namanya emas digital. Misal, di aplikasi Pegadaian Digital, dan lain sebagainya. Menurutku, ada beberapa keuntungan emas. 1. Emas adalah produk yang aman, karena nilainya cenderung stabil atau malah naik. Kedua, sangat liquid. Karena pada saat kepepet, kita bisa jual atau kita gadaikan. Dan yang ketiga, emas itu mudah dijangkau. Karena kita bisa menjual emas di toko emas atau bahkan secara online. Dulu, di tahun 2013 sampai 2014-an, aku beli emas di harga 400 ribuan per gram. Sekarang, di tahun 2020, emas itu harganya sudah menjadi 1 jutaan rupiah per gram. Di sisi lain, investasi emas juga punya beberapa concern. Misal, kamu perlu memikirkan tempat penyimpanan. Karena emas itu kecil banget dan harus disimpan di tempat yang aman. Kalau mau aman, maka kamu perlu yang namanya safe deposit box. Dan itu ada biayanya. Hati-hati dengan oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena emas itu banyak dipalsukan. Makanya kalau beli emas di tempat yang udah pasti-pasti aja. Kalau kamu mau belajar investasi emas, kamu bisa download gratis e-book investasi emas untuk pemula. Kedua, surat berharga pemerintah. Produk investasi berikutnya adalah surat berharga negara. Surat berharga negara ini ada yang konvensional dan ada juga yang syariah. Teman-teman, kita diskusi lebih spesifiknya surat berharga pemerintah yang bisa dibeli oleh investor retail. Alias bisa dibeli di bawah 10 juta rupiah. Ada 4 jenisnya nih, 2 yang konvensional dan 2 yang syariah. Jadi surat berharga negara ada yang konvensional disebut obligasi negara retail atau sebutannya ORI. Ada juga saving bond retail, disingkatnya SBR. Kalau yang syariah ada 2 juga. 1, sukuk tabungan disingkat ST. Dan kedua, sukuk retail disingkat SUKRI. Secara umum, kelebihan surat berharga negara adalah aman. Karena yang punya adalah negara. Dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia melalui Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan atau DCPPR, Kemenkeu. Yang kedua, sebagai bentuk kontribusi atau cinta tanah air karena pendanaan surat berharga negara ini dipakai untuk membiayai proyek-proyek pemerintah. Dan yang ketiga, pembeliannya sangat-sangat mudah. Aku pernah live webinar dan praktek beli surat berharga negara lewat aplikasi Bareksa. Dan pembayarannya pakai. Di sisi lain, apa cons-nya? 1, surat berharga negara ini hanya bisa dibeli saat masa penawaran. Kecuali untuk ORI dan SUKRI bisa kamu beli di pasar sekunder. Kedua,
Produk surat berharga negara ini ada periode jatuh tempo. Jadi boleh dibilang ada yang namanya risiko likuiditas. Ketika kamu mau beli surat berharga negara, wajib sesuaikan periode investasi kamu dan waktu jatuh temponya. Yang ketiga, peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending ini adalah alternatif pendanaan yang rame sejak bertumbuhnya era financial technology atau fintech. P2P lending ini ada banyak banget modelnya. Ada yang konvensional, ada yang syariah, ada yang invoice financing, ada yang pendanaan mikro, ada yang kredit dengan akunan emas, dan lain sebagainya. Aku sendiri juga ada melakukan pendanaan atau investasi di peer-to-peer lending. Aku lebih merasa aman dengan peer-to-peer lending yang memiliki akunan. Contohnya, akunannya adalah emas. Keuntungan peer-to-peer lending menurutku adalah, satu, prosesnya mudah. Bisa dilakukan 100% online, mulai dari daftar akun sampai mendanai pertama. Kedua, dari segi hasil investasi itu menguntungkan. Rata-rata, peer-to-peer lending bisa memberikan keuntungan 8% sampai 18% per tahun. Bahkan, ada beberapa peer-to-peer lending yang bisa memberikan keuntungan di atas 18% per tahun. Di sisi lain, ada juga nih cons-nya, seperti ada risiko gagal bayar, sehingga kita kehilangan pokok dan keuntungannya. Yang kedua, ada risiko likuiditas. Karena peer-to-peer lending ini memiliki jatuh tempo tertentu. Ada yang 1 hari, ada yang 15 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 6 bulan, sampai 1 tahun. Investasi keempat yang bisa kamu beli dengan modal 10 jutaan adalah saham. Kalau kita beli saham, artinya kita sebagai pemilik perusahaan. Asal muasalnya udah aku jelasin di video yang ini. 5 cara mendapatkan modal usaha untuk bisnis kamu. Untuk perusahaan-perusahaan besar sekelas Bank BCA, Indomie, Telkom, mereka mendapatkan pendanaan usaha atau modal usaha dari menjual sahamnya mereka di Bursa Efek Indonesia. Keuntungan saham menurutku adalah dari segi hasil investasi itu menguntungkan banget. Sebagai seorang pemilik saham, kita memiliki 2 jenis keuntungan, yaitu kenaikan harga dan bagi hasil setiap tahunnya atau disebut dividen. Di sisi lain ada juga nih cons-nya, seperti 1. Ada risiko kerugian jika harga saham yang kita pegang nilainya turun. Risiko kedua, tidak dapat dividen jika perusahaan yang sahamnya kita pegang lagi mengalami kerugian. Contoh nih, di masa COVID-19 banyak perusahaan yang tidak bisa membagi dividennya. Ketiga, saham yang diperdagangkan di bursa bisa terkena suspend atau diberhentikan perdagangannya. Kenapa tuh? 1, karena harganya tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun dengan tidak wajar. Kedua, perusahaan tersebut dipilotkan atau dibangkrutkan. Ketiga, perusahaan tersebut menyalahi peraturan dari Bursa Efek Indonesia. Risiko keempat adalah risiko delisting saham atau saham yang kita pegang dikeluarkan dari bursa. Dan yang kelima, risiko kalau perusahaannya bangkrut sehingga otomatis nilai sahamnya turun gitu. Dan yang kelima adalah reksadana. Reksadana ini adalah investasi dengan sistem nitip ke manajer investasi. Aku udah jelasin detail reksadana. Sampai-sampai aku buat 1 playlist. Nih judul playlistnya. Ingin belajar reksadana? Mulai aja dari sini. Di dalamnya aku sudah bahas apa itu reksadana, tips memilih reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, komplit. Aku sendiri menggunakan reksadana untuk beberapa jenis tujuan. Misal, untuk tujuan dana darurat, aku menggunakan reksadana pasar uang. Keuntungan reksadana menurutku adalah 1. Reksadana itu investasi yang mudah. Karena kita sebagai investor tinggal pilih produknya. Beli, tunggu harganya naik. Yang kedua, dari segi hasil investasi ini menguntungkan. Keuntungannya ya beragam, sesuai dengan jenis reksadana yang kamu pilih. Ketiga, dari segi perpajakan, reksadana ini bukan objek pajak.
Dan yang keempat, reksadana juga sudah terdiversifikasi. Karena ketika kita beli reksadana, di dalamnya sudah ada lebih dari 20 saham. Di sisi lain, ada juga nih cons-nya, seperti ada risiko kerugian jika harga reksadana mengalami penurunan. Kedua, risiko paling parah jika terjadi one prestasi manajer investasi, seperti yang terjadi di tahun 2019. Jadi, investasi dengan modal 10 juta yang bisa kamu coba adalah 1. Emas, baik yang digital maupun fisik, untuk kebutuhan dana darurat. Kedua, surat berharga negara dalam bentuk konvensional maupun syariah. Ketiga, peer-to-peer lending. Cek lagi izin OJK-nya ya. Keempat, saham sebagai bukti kepemilikan perusahaan. Dan yang kelima, reksadana yang sekarang ini bisa kamu beli via online. Guys, kamu sudah pernah investasi yang mana aja? Share dong pengalaman investasi kamu di kolom komentar. Semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat buat kamu, dan subscribe YouTube channel finansialku.com jika kamu termotivasi dan terinspirasi. Rabu depan, aku masih akan membahas kesalahan fatal dalam investasi. Aku ingin kamu belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan sebagai seorang investor, supaya kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan bersama Melvin Mumpuni. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.